Ya, shalom saudara-saudaraku terkasih dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Pak Pendeta Slamet Riyadi. Hari ini saya akan memberikan inspirasi ya untuk kita semua tentang hal mengampuni. Namun sebelum saya bawakan inspirasi tentang hal mengampuni, marilah kita panjatkan doa dulu ya, supaya hari ini untuk memulai aktivitas kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas hari baru dan kesempatan untuk pelayanan pagi ini. Ampuni segala kesalahan kami berdoa untuk pelayanan hari ini. Semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berkati dan kuduskan. Tuhan juga yang pakai setiap hati, pikiran, dan tangan serta kaki kami untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan untuk Tuhan. Engkau juga yang berkati apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah memuliakan nama-Mu saja. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih saudaraku yang terkasih. Jadi untuk inspirasi hari ini ya, saya akan membawakan satu firman Tuhan, yaitu saya ambil di Matius 6 ya, ayat 12, yaitu tentang hal mengampuni. Jadi firman Tuhan mengatakan begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, mengampuni itu bagi banyak orang bukanlah suatu hal yang mudah ya, bukan suatu perkara yang mudah. Ketika kita disakiti ya, atau dikecewakan, bahkan atau difitnah dan sebagainya, terkadang bagi kita melepaskan pengampunan itu terasa begitu berat banget. Namun bagi orang percaya ya, bagi pengikut Kristus, mengampuni adalah keharusan. Ini harus diingat ya. Berulang kali ya ditegaskan dalam Alkitab ya, dalam firman Tuhan, bagaimana kita harus mengampuni. Ini penting sekali ya saudara-saudaraku ya. Memang ya ada anggapan ya, ketika kita mengampuni, terus keuntungan terbesar menjadi milik orang yang kita ampuni, seperti memberikan sesuatu pada orang tersebut ya. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab di sisi lain, mengampuni itu sesungguhnya besar dampaknya ya bagi diri kita sendiri. Nah, apa keuntungan yang kita peroleh dengan kita mengampuni? Pertama, kesalahan kita diampuni. Di dalam firman Tuhan di Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, syarat utama kesalahan kita diampuni oleh Tuhan adalah dengan kita terlebih dahulu mengampuni kesalahan orang. Yaitu melepaskan pengampunan, bukan hanya berdampak ya pada pribadi kita sendiri, namun hubungan kita dengan Tuhan itu akan dipulihkan. Jadi Tuhan mengasihi dan mengampuni orang-orang yang juga bisa mengampuni orang lain. Ini dahsyat, luar biasa. Nah, yang kedua, ada perasaan lega, ya, ada perasaan sukacita dan damai sejahtera. Inilah kuncinya, mau mengampuni. Ketika kita melepaskan pengampunan, hidup kita akan terasa begitu bebas, ya. Tiada yang membebani. Nah, urusan kita dengan pribadi kita dan juga dengan orang lain itu sudah beres. Jadi tidak ada yang menghalangi sukacita kita. Berbeda dengan orang yang masih berkutat terus ya memikirkan kesalahan-kesalahan orang. Dan ini saya latih dalam diri saya ya.
sore sebelum saya tidur atau malam sebelum saya tidur, saya selalu mengampuni mereka. Kalau misalnya hari ini katakanlah saya berbuat salah, dan besok saya harus temui mereka kalau sempat ketemu. Kalau tidak sempat ketemu, biasanya saya WA atau saya telepon. Ini dahsyat, dampaknya kita akan selalu happy ya, selalu sukacita. Jadi ada damai sejahtera. Nah, yang ketiga, hidup kita berkenan bagi Tuhan. Jadi saat kita mau mengampuni orang lain, mau memaafkan orang lain, bahkan mau mendoakan orang lain, hidup kita itu berkenan bagi Tuhan. Haleluya, ini luar biasa sekali ya. Jadi orang yang mengampuni itu tidak meninggalkan masalah di dalam hidupnya. Kesalahannya diampuni Tuhan dan hidupnya berkenan bagi Tuhan. Jadi akan sangat berbeda ya kalau kita tidak bisa mengampuni, itu rasanya berat banget. Seperti kita itu mikul beban, atau kalau bisa katakan seperti ada sampah ya yang masuk dalam diri kita, seperti itu. Ya, sangat berbeda antara kehidupan orang yang mengampuni dan tidak mengampuni. Jadi ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, itu akan timbul berbagai macam persoalan. Ya. Yang pertama apa? Kesalahan kita tidak diampuni Tuhan. Ya, di dalam Matius 6 ayat 15 firman Tuhan mengatakan begini. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahanmu, ya, tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow. Jadi tidak mengampuni itu kalau bisa katakan ya, jikalau kita tidak mengampuni orang ya, maka Bapa surgawi kita itu juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Jadi tidak mau mengampuni itu berdampak buruk terhadap apa? Terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kesalahan kita tidak akan diampuni pula. Jadi sia-sialah kita berdoa ya, karena kita belum bisa mengampuni orang lain. Ini penting banget. Jadi firman Tuhan mengatakan kalau kita nggak bisa mengampuni orang lain, Tuhan juga nggak akan mengampuni kita. Karena itu saudaraku yang terkasih, bereskan dulu ya hal yang mengganjal dalam hati kita, sehingga kita itu membangun hubungan baik dengan Tuhan. Ya, sebagaimana di dalam Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, itu di Markus 11 ayat 25. Ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Oh, haleluya. Orang yang tidak bisa mengampuni itu juga akan mengalami apa yang disebut akar pahit, atau hidup itu tersiksa ya. Jadi tidak ada damai sejahtera seperti itu. Jadi orang yang tidak mengampuni ya, itu menyimpan kepahitan dalam hatinya. Hidupnya tidak tenang. Jadi menderita seperti itu ya. Jadi tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Bahkan ketika beribadah sekalipun itu terasa berat rasanya. Apalagi kalau ketemu dengan orang yang bersangkutan, rasanya kayak gimana gitu ya, mau berhadapan, malu akhirnya mingker itu apa ya, melengos atau minggir, atau mungkin cari jalan lain. Jadi berat banget rasanya. Jadi ayolah ya, belajar mengampuni. Jadi kehidupan orang yang tidak mengampuni itu terasa suram ya, dan tiada kebebasan.
Sebab untuk bahagia itu selalu ada ganjalan di hati. Jadi sulit banget untuk bahagia. Jadi mengampuni itu penting banget ya. Dan kita menghakimi orang. Biasanya kalau kita itu nggak ada pengampunan, biasanya sering menghakimi orang. Jadi ketika kita tidak mengampuni ya, fokus kita itu tertuju pada keburukan orang tersebut dan tidak melihat kekurangan diri. Jadi apa ya? Kalau bisa katakan cenderung menghakimi padahal tanpa dia sadari ya, tanpa dia sadari pengampunan Tuhan itu tertutup baginya. Ya. Jadi marilah kita saling mengampuni, bukan saling menghakimi. Dan yang keempat, orang yang tidak bisa mengampuni itu membuka diri terhadap apa? Terhadap banyak dosa. Wah, ngeri loh ini ya. Jadi bermula dari tidak mengampuni, selain kita menutup diri bagi Tuhan, ya, kita juga membuka diri terhadap apa? Banyak dosa. Jadi tidak dapat mengampuni bisa menjadi dendam ya, bisa menjadi akar pahit, bisa menjadi dengki ya, kadang-kadang bisa menjadi fitnah. Aduh, ngeri banget. Kadang-kadang berusaha untuk membalas kejahatan. Masih banyak lagi. Jadi orang yang nggak bisa mengampuni hidupnya berat banget. Jadi tidak ada hal positif ya bagi diri kita ketika kita tidak mengampuni. Jadi menyimpan dendam dan amarah itu hanya akan apa? Berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Bukan hanya untuk diri sendiri loh, juga untuk orang lain loh. Ya, jadi selagi sempat, jangan biarkan saudaraku ya, jangan biarkan kehidupan kita dikuasai oleh dendam atau oleh dosa. Ya mungkin walaupun berat ya, namun belajarlah untuk mengampuni ya. Jangan menuntut pembalasan, namun ampunilah orang. Karena pembalasan adalah hak Tuhan dan bukan hak kita. Sekalipun kita dikecewakan ya, jangan kita menyimpan dendam ya. Bahkan orang seringkali itu doa kita bahkan minta pembalasan. Ini aneh, anak-anak Tuhan kok berdoa minta dibalaskan orang yang nyakitin kita. Itu lucu banget. Jadi aneh gitu loh. Jadi kadang-kadang Tuhan itu seakan-akan disuruh membalas dendam kita ya. Ini aneh. Dan kalau saya mendengar hal-hal kayak gitu tuh lucu banget gitu loh. Jadi kasihlah orang lain termasuk musuh kita. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kesalahan orang biarlah menjadi urusan dirinya dengan Tuhan. Urusan kita hanyalah mengasihi dan mengampuni. Ini penting banget. Kadang-kadang anak-anak Tuhan ya, pengikut Yesus, katakanlah orang Kristen, masih apa? Masih berusaha membalas dendam. Bahkan kadang-kadang doanya lucu. Kalau disakiti orang tuh dia berusaha berdoa untuk supaya Tuhan itu membalas sakit hatinya. Ini aneh banget. Ya. Ini aneh banget kadang-kadang. Makanya kenapa hari ini saya membawakan inspirasi ini. Namun yang lebih penting dari semua itu ya, sebenarnya ada berkat di balik mengampuni sesama. Ini dahsyat banget. Ya. Kalau tadi orang yang tidak bisa mengampuni, hasilnya seperti apa? Tidak ada sukacita dan lain sebagainya. Hidupnya terasa berat. Nah, sekarang ada apa dengan mengampuni sesama? Ternyata ada berkat di balik mengampuni sesama. Ini luar biasa. Jadi biasanya ya, seperti yang katakan tadi, kita sulit ya mengampuni orang. Namun kita juga kadang-kadang sulit membayangkan manfaat pengampunan ketika kita merasa sakit hati dan marah. Ya, karena perbuatan orang lain terhadap kita ya. Jadi kesediaan untuk mengampuni orang lain itu akan menjadi lebih sulit ya jika tidak ada permintaan maaf atau bahkan pengakuan bersalah dari pihak yang telah menyakiti kita. Itu angel banget ya.
susah banget rasanya. Pasti intinya kowe kudu njaluk maaf sih. Njaluk ngapura sik nek ya gak tak kei ngapura. Itu kebanyakan kayak gitu. Jadi menunggu orang yang bersalah itu datang pada kita minta ampun dulu. Ya. Coba bayangkan kalau kita memulai dulu mengampuni. Ya, bahkan kalau kita berperkara dengan orang lain baik salah ataupun benar, enggak ada salahnya kita minta maaf dulu. Ya. Ini penting banget. Karena apa? Kalau kita itu tidak ada katakanlah nggak bisa memulai dengan pengampunan, ini repot ya, kayak ya seperti yang saya katakan tadi, rasanya berat banget hidup kita itu. Jadi kesulitan dalam memaafkan itu seringkali disebabkan anggapan bahwa pengampunan itu merupakan hadiah bagi orang yang telah menyakiti kita. Nah, orang berpikir bagaimana mungkin orang sudah bersalah kepada kita lalu seenaknya mau diampuni ya. Orang biasanya kan gitu. Wih salah kok enak-enakan nah kayak gitu. Minta diampuni, ya teko sik njaluk ngapura sik. Nah, itu biasanya kayak gitu. Padahal sebenarnya mengampuni adalah hadiah untuk diri kita sendiri. Jadi seperti yang saya singgung awal tadi ya. Jadi ketika kita itu memilih untuk mengampuni ya, kita itu menuai manfaat yang tidak terbatas. Ya. Kita menilai menuai lah ya. Jadi menuai manfaat yang tidak terbatas dari pengampunan. Maka ketika Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Tidak. Matius 18:21 Yesus memberi jawaban lain. Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bayangkan ya, di Matius 18:21. Jadi Yesus mau mengampuni ya, atau mau menyampaikan manfaat dan berkat yang tidak terbatas bagi orang yang bersedia mengampuni sesamanya. Nah, apakah pengampunan itu? Ini pertanyaan. Kadang-kadang banyak orang yang gak paham. Udah bicara pengampunan, tapi gak ngerti apa pengampunan itu. Pengampunan itu seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ya pada para pengikutnya. Jadi pengampunan Tuhan itu adalah tindakan atau pilihan untuk melepaskan apa itu yang disebut pelaku dari hukuman kita ya, dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Jadi di dalam kamus itu mendefinisikan pengampunan itu sebagai apa? Pembatalan hutang. Ya, kita semua percaya bahwa kita semua diampuni atas pelanggaran kita melalui Kristus Yesus ya, yang rela mati di kayu salib. Jadi pekerjaan Yesus di kayu salib lah yang membatalkan hutang kita. Jadi pengampunan dari Yesus Kristus adalah tanpa syarat. Nah, kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain terlepas dari apakah sang pelaku itu meminta maaf atau mau bertanggung jawab ya. Dengan kata lain begini, kemampuan kita untuk memaafkan itu tidak bergantung pada tindakan orang lain ya. Jadi kitab suci menulis ya, bersikaplah baik satu sama lain ya, lembut hati, terus saling mengampuni sebagaimana Tuhan di dalam Kristus ya, Allah Bapa di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu ada di Efesus 4 ayat 32. Dan juga dipertegas lagi ya di Kolose 3 ayat 13 ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Itu di Kolose 3 ya ayat 13.
Jadi jawaban Tuhan Yesus Kristus kepada Petrus itu maupun pesan kitab suci ya, firman Tuhan ya, itu menawarkan sebuah pilihan hidup, yaitu memilih untuk mengampuni. Berarti kita memilih untuk apa? Kalau kita memilih untuk mengampuni, berarti kita memilih untuk menikmati manfaat pengampunan. Jadi pengampunan membawa berkat. Nah, di dalam kitab Lukas ya, di dalam Lukas 11 ayat 28, Tuhan Yesus berfirman begini. Jadi Yesus menjawab, berbahagialah ya mereka yang mendengar firman Tuhan dan menaatinya. Jadi tidak memaafkan adalah beban yang berat juga ya. Ini rasanya seperti yang saya katakan tadi, abot gitu rasanya. Jadi hal tersebut tetap bersama kita ya, dan melelahkan kita, bahkan mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Itu orang yang tidak bisa mengampuni, ngeri banget sebenarnya efeknya ya. Nah, ketika ini ya, ketidakmengertian mengikis apa ya, kalau boleh saya bilang ya, jadi orang yang tidak bisa mengampuni itu sebenarnya orang itu tidak mengerti bahwa hal itu bisa mengikis kesehatan kita ya. Karena apa? Itu karena menumbuhkan kepahitan dan kebencian. Itu ngeri banget ya. Jadi beban tidak bisa mengampuni itu akan terus bertambah. Dan itu akan menyakiti diri kita sendiri ya. Lebih daripada orang lain sebenarnya. Dan diri kita sendiri. Kadang-kadang orang yang tidak kita ampuni, kadang-kadang mereka udah bebas kok, udah apa ya, santai lah gitu. Alah lo maafin terserah, kagak ya terserah. Karena orang kadang-kadang kayak gitu kan nekat juga ya. Nah, maka pengampunan itu membebaskan kita dari apa? Dari beban ya yang menggerogoti diri dan hidup kita. Jadi pengampunan itu meningkatkan kualitas kesehatan fisik ya, seperti menjaga detak jantung. Kenapa ada orang yang wajahnya itu tiap hari kusut gitu, nggak ada sukacita gitu loh. Senyum aja kadang-kadang dipaksakan, kayak gitu. Enggak apa ya, artinya enggak natural gitu. Artinya kadang-kadang kan gini, misalnya ketemu temen gitu ya. Karena hati kita ini lagi jengkel ya. Kebetulan teman kita itu bersama dengan orang yang kita nggak suka, yang belum kita ampuni. Kita mau nggak nyapa temen, tapi mau disapa. Ada orang yang kita benci, atau orang yang bersalah kita yang belum kita ampuni. Kadang-kadang kita mau menyapa itu ya, senyumnya itu dibikin-bikin gitu, nggak ada sukacita. Dan lebih parahnya lagi, orang kalau tiap hari menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, itu cepat tua. Jadi cepat tua. Pipinya itu cepat berkerut dan lain sebagainya. Jadi katakanlah usia 30 tuh kadang-kadang kayak usia 40-50, banyak loh itu. Usia 40 aja kayak 50 lebih. Gitu. Tapi orang yang suka mengampuni, orang yang suka mendoakan yang terbaik, terus tidak suka menyimpan sakit hati atau dendam, senyumnya pun enak ya. Dilihat aja udah kalau cewek mesem aja udah enak ya, apalagi cowok itu mesem aja udah adem rasanya ngelihat. Ya bukan seperti saya juga sih. Kalau saya, senyum saya ini ya nggak tahu seperti apa, yang jelas saya memberikan senyum dengan tulus hati. Ya gitu. Jadi maksudnya gini ya, bercanda dikit. Jadi artinya begini. Kalau kita itu masih menyimpan kepahitan dan kebencian dan beban itu, kalau kita tidak bisa mengampuni, beban itu akan apa? Terus bertambah ya, menyakiti diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi orang yang tidak bisa mengampuni ini apa ya? Justru akan menggerogoti diri dan hidupnya sendiri. Nah, pengampunan sebaliknya, orang yang suka mengampuni itu akan
meningkatkan kualitas kesehatan fisik ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bisa menjaga detak jantung ya kan, terus termasuk hipertensi dan lain sebagainya. Jadi pengampunan itu menciptakan rasa damai ya, tidak berprasangka buruk gitu. Jadi sedia memberikan senyum yang terindah ya. Senyum yang terindah itu seperti apa? Mungkin seperti senyum saya kali ya. Dan memberikan apa? Tempat di hati kita ya untuk orang lain. Itu bedanya di situ. Nah, makanya di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 Rasul Paulus menasihatkan kita, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Wah, haleluya. Jadi orang yang suka mengampuni itu akan memperoleh berkat. Ini dahsyat banget ya, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, bisa nggak kita mengampuni orang lain? Ya, ini dahsyat loh. Karena kuasa pengampunan ini luar biasa sekali ya. Kalau kita udah tahu benar-benar apa arti pengampunan, oh ini ada kuasa ya, kuasa pengampunan ini dahsyat banget. Jadi pengampunan adalah pengorbanan yang mengandung anugerah pembebasan yang besar banget. Artinya apa? Pengampunan itu bisa menyambung kembali tali kasih yang putus ya. Juga apa? Memperbaiki hubungan yang rusak, bahkan apalagi sanggup membebaskan seseorang dari beban atau belenggu, bahkan yang bisa mematikan seperti itu. Jadi semua orang sebenarnya tahu ya, bahwa mengampuni itu adalah sifat mulia ya. Dan lebih dari itu, sebagai pengikut Kristus, kita mengerti bahwa mengampuni sangat berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan berfirman agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan, serta apa? Mengasihi dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Dan kita mengampuni bahkan hingga apa? Hingga 70 kali ya, 70 kali 7 kali. Seperti yang saya sebutkan tadi ya di Matius 18 ya ayat 21 sampai 22. Karena kita mengetahui bahwa mengampuni itu merupakan kehendak dan perintah Tuhan. Nah, apakah lantas menjadi mudah melakukannya? Ya sama sekali tidak memang ya. Memang berat rasanya. Nah, puji Tuhan ya, saya diberkati saat membaca atau melihat pengalaman seorang teman ya. Jadi seorang teman ini sering difitnah dan harus menjalani berbagai ini ya, tuduhan dan apa kalau bahasa kerennya itu ya, persekusi ya. Jadi sering dianiaya seperti itu. Nah, teman saya ini ya apa ya, kalau boleh saya katakan, saya tahu pasti bahwa, tahu persis lah bahwa sesungguhnya teman saya ini mempunyai kekuatan sebenarnya dan kesempatan untuk membalas dendam dan berbalik ya, menuntut, katakanlah apa, menuntut demi memperoleh keadilan lah, seperti itu. Tetapi hal yang menginspirasi saya adalah dia tidak menggunakan kekuatan itu. Dia memilih untuk apa? Untuk mengampuni dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Ini saya belajar sama teman saya ini. Saya itu orang yang udah sabar tapi masih kalah sama teman saya. Kadang-kadang ini kisah juga ya, kisah nyata waktu saya udah pernah belajar seperti itu ya, untuk mengampuni. Dan ini juga kisah saya sendiri waktu saya ada acara waktu mau resepsi di Hotel 21 ya, karena anak teman yang mengadakan pernikahan di sana. Saya waktu itu keluar dari perempatan ya, baru dari gang terus masuk ke perempatan Jalan R Suprapto, lampu merah gitu. Baru saya habis lampu hijau saya belok jalan, kurang lebih berapa puluh meter begitu kan ada gang kecil lagi. Ini motor udah ngelibas saya ya, dari gang ini udah nggak lihat-lihat dulu, langsung wes gitu. Hampir aja kena.
Ya kan, saya sempat goyang setir dikit gitu. Udah gitu, bukannya dia bablas atau apa, balik dia, hadang saya loh. Marah-marah dia. Wes, oh nggak karu-karuan tuh, ngeluarin sampah banyak banget itu mulutnya itu. Nah, saya hanya bisa apa ya, bisa minta maaf karena saya tidak ingin memancing keributan. Saya hanya minta maaf, saya bilang maaf. Itu aja. Pokoknya saya cuma bilang maaf itu aja. Akhirnya dia masih ngoceh itu sambil gebrak mobil saya. Tak gitu. Saya nggak mau nirukan, nah ucapannya kotor banget gitu. Habis itu dia pergi. Terus teman saya nanya, Pak Pendeta, dia yang salah kenapa Bapak yang minta maaf gitu? Kenapa Pak Pendeta minta maaf? Saya bilang, begini loh. Kalau kita layani, walaupun kita mungkin benar posisinya, ya apa kita mau dia menumpahkan semua sampahnya ke dalam kita. Mungkin saat ini dia lagi ya nggak tahu ya, lagi ada masalah dengan keluarganya atau masalah apa, atau malamnya dia tidak diberi jatah sama istrinya dan lain sebagainya. Jadi pagi-pagi dia berangkat kerja, mungkin dia ngamuk-ngamuk ingin menumpahkan sampahnya kepada kita. Nah itu, tapi teman saya tetap bilang, oh nggak bisa gitu, ya udah kamu belum bisa berarti gitu. Ini saya juga belajar dari teman ya, sama hamba Tuhan. Jadi bagaimana kita itu bisa mengampuni ya, memberikan pengampunan itu ternyata membebaskan kita dari berbagai hal ya. Jadi mengampuni itu sama seperti seseorang yang dengan sengaja itu tidak menggunakan tangannya untuk balas memukul saat dipukul. Dan itu memang tidak mudah ya, itu memang tidak mudah. Jadi pergumulan dalam mengampuni adalah hal yang nyata dalam hidup kita sehari-hari ya, sangat nyata itu. Jadi tak seorang pun itu kebal ya terhadap rasa marah, juga rasa kecewa dan tersakiti. Jadi sengaja atau tidak, kadang-kadang seseorang itu melukai dan merugikan kita, katakan seperti itu. Atau walau banyak orang tahu bahwa mengampuni adalah sebuah keharusan ya sebenarnya ya, namun sulit untuk dilakukan. Nah justru karena itulah pengampunan itu mahal harganya ya. Jadi tidak ada yang bisa melakukannya kecuali apa? Dimampukan oleh kekuatan yang melampaui dirinya. Apa itu? Kasih. Ya. Kasih membawa pengampunan. Ingat itu, kasih membawa pengampunan. Jadi Bapa surgawi kita mengorbankan putranya yang tunggal ya, putra tunggalnya untuk mati bagi kita. Mengapa Tuhan mau dan mampu melakukannya? Karena Ia adalah kasih. Jadi Tuhan memiliki kasih. Ya. Tetapi Tuhan adalah kasih itu sendiri. Ya, jadi kita tak akan bisa mengampuni jika kasih Tuhan ya itu tidak menguasai hidup kita. Sebab pengampunan sejati itu selalu didasari dan digerakkan oleh kasih. Ya. Firman Tuhan mengatakan begini. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Bahkan itu di kitab Amsal itu juga dipertegas ya. Beginilah firman Tuhan. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Yaitu ada di Amsal 10 ayat 12. Jadi saudaraku yang terkasih, mengampuni itu adalah salah satu bentuk nyata ya kasih Allah, kasih Tuhan kita. Nah, Roh Kudus telah mencurahkan kasih Tuhan dalam hati kita. Maka sama seperti kita menerima kasih karunia pengampunan dari Tuhan, kita pun harus memberikan ya belas kasihan dan kemurahan pada orang-orang yang bersalah pada kita. Dahsyat. Nah, mengampuni adalah refleksi kerendahan hati. Itu penting ya.
Jadi demi kita Tuhan Yesus Kristus itu meninggalkan surga ya, tempat ia bertata sebagai raja di atas segala raja ya, dengan segala kebesarannya. Bayangkan dia turun ya ke dunia sebagai apa? Sebagai hamba, sebagai ganti sujud dan hormat yang selalu dipersembahkan oleh para malaikat. Dia menerima hinaan, bayangkan. Menerima hinaan dan siksaan dari para penyalibnya. Ya, sebagai ganti apa? Sebagai ganti kemuliaan dan keagungan. Dia dijadikan tontonan dan dipermalukan. Ngeri banget ya. Kalau kita bayangan itu kadang-kadang saya sendiri merinding loh. Ya. Jadi firman Tuhan berkata bahwa untuk sesaat Yesus dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Itu ada di Ibrani 2 ayat 9. Nah, semua itu rela ditanggungnya ya, ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus demi menebus dosa-dosa kita. Itulah kerendahan hati. Jadi tanpa kerendahan hati, wah berat ya. Tanpa kerendahan hati kita tak akan bisa mengampuni. Jadi rendah hati itu berarti tidak mempertahankan posisi atau kedudukan kita ya, dan juga tidak menuntut orang lain itu untuk apa? Untuk mengakui siapa saya, ya, siapa kita gitu loh. Ya, jadi orang yang rendah hati itu tidak meminta dihormati dan dihargai, tetapi justru apa? Mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri. Dalam Matius 11 ayat 29 Tuhan Yesus berkata, "Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Haleluya. Jadi saudaraku yang terkasih, mari belajar ya dari Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya untuk memberi pengampunan bagi kita. Ya, biarlah kita juga merendahkan hati kita untuk mengampuni sesama kita. Nah, berikutnya ini juga sudah saya singgung tadi di atas ya. Pengampunan itu membawa pembebasan. Tadi sudah saya singgung ya. Namun kita akan ambil lagi firman Tuhan di sini di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ini akan saya ringkas aja ya. Nanti saudara bisa baca sendiri ayatnya. Jadi di situ ada seorang hamba yang seharusnya dihukum ya karena tak mampu melunasi hutang 10.000 talenta. Nah, oleh belas kasihan raja ia dibebaskan dan hutangnya dihapuskan. Namun setelah dibebaskan, ia berjumpa dengan temannya ya yang tak sanggup membayar hutang sebesar 100 dinar padanya. Nah, temannya ini memohon belas kasihan padanya, tetapi dia justru memasukkan temannya dalam penjara. Nah, hamba itu telah menerima pengampunan atas hutang besar yang tak akan pernah mampu dibayarnya. Tetapi dia tidak mau memberi pengampunan pada orang yang berhutang padanya dengan jumlah yang jauh lebih kecil ya dibanding hutangnya pada raja. Akhirnya sang raja murka dan menghukum dia sampai ia mampu melunasi seluruh hutangnya. Jadi saudaraku yang terkasih, mengampuni bukan hanya membebaskan orang lain dari hutangnya pada kita, tetapi mengampuni juga berarti membebaskan diri kita sendiri. Meski kita telah ditebus dari dosa dan maut, namun kita telah memerlukan yaitu pengampunan dari Tuhan karena dalam hidup sehari-hari kita yaitu masih bisa jatuh dalam dosa ya. Nah, bila kita mau mengampuni ya, dan bila kita mau diampuni maksud saya, bila kita mau diampuni oleh Tuhan, ya kita pun harus bersedia dong mengampuni sesama kita. Di situ. Nah, satu lagi. Ini dahsyat. Pengampunan adalah pintu menuju mukjizat. Dahsyat ini. Dalam Markus 11 ayat 20 sampai 26.
Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya tentang doa. Ya, tentang doa. Bahwa kita memiliki kuasa memindahkan gunung ya, jika kita percaya. Itu ada di ayat 24 ya. Tetapi ada hal penting ya yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum berdoa. Apa itu? Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, Markus 11 ayat 25 sampai 26. Nah, saudaraku yang terkasih, kebencian, kemarahan, dendam, kepahitan, dan semua perasaan negatif ya, yang kita simpan dalam dada, dalam hati kita, itu adalah dosa. Dosa adalah penghalang jawaban kita, ya, penghalang jawaban doa kita kepada Tuhan. Ngeri nggak tuh? Oleh sebab itu Tuhan mau ya agar kita itu mengampuni. Bukan semata-mata demi orang yang bersalah pada kita, bukan seperti yang saya katakan tadi. Tetapi sesungguhnya demi diri kita sendiri. Ya, kita tidak akan bisa menyembah Tuhan Yesus dengan benar dan beriman dengan bulat atau penuh jika kita menyimpan kebencian ya, atau kemarahan atau dendam pada seseorang. Sebab hanya orang yang bersih dan suci hatinya yang akan melihat Tuhan. Ya, itu ada di Mazmur 24 ayat 3 sampai 4 dan dipertegas lagi di Matius 11 ayat 8. Jadi tidak bersedia mengampuni adalah sama seperti meletakkan penghalang antara kita dengan Tuhan. Yang berarti apa? Menghalangi jawaban doa. Ya, itu menghalangi jawaban doa yang kita harapkan, yang kita panjatkan. Ya, jika kita mengharapkan mukjizat dari Tuhan, maka kita harus mengampuni. Kenapa banyak orang tidak memiliki mukjizat, tidak pernah mendapatkan mukjizat dan lain sebagainya, tidak mengalami penyertaan Tuhan, dan kenapa doanya kadang-kadang seperti nggak dikabulkan, dan memang nggak dikabulkan kalau orang masih menyimpan benci dan dendam di dalam hatinya ya saudaraku yang terkasih. Ini wajib diketahui nih supaya anak-anak Tuhan ya, pengikut Kristus Yesus sebagai murid itu ayo belajar mengampuni. Penting. Karena pengampunan itu bisa menyingkirkan kegelapan. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ingat itu. Ya. Saya ulang. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, ya, berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Bukan hanya mata secara fisik, tapi mata rohaninya. Ya, ngeri ya. Itulah firman Tuhan. Jadi jangan tersinggung kalau Pak Pendeta Slamet ini kalau khotbah memberikan inspirasi kok selalu nyinggung saya ya. Apa Pak Slamet ini benci dengan saya? Oh enggak. Justru saya itu mengingatkan ya, kalau Anda terasa berarti ya haleluya. Terima firman Tuhan. Nah begitu. Jangan saya khotbah, saya memberikan inspirasi, tersinggung besoknya oh gereneng ya aku benci nih Pak Mati khotbah. Pak Pendeta Slamet ini khotbah senangannya nyindir-nyindir, mimil ya gitu. Ini firman Tuhan ya. Jadi jangan begitu ya. Kalau saudara ngatain saya mimil apa ya, saya juga nggak marah, tak anggap lucu aja. Gitu aja. Itu menyampaikan firman Tuhan tuh ya dan amin kan, apa adanya firman Tuhan itu. Jadi nggak boleh dibantah kan begitu. Jadi kebencian itu bagikan kegelapan yang membutakan mata rohani kita.
Jadi kebencian itu membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Jadi tidak bisa menangkap firman-Nya. Jadi membenci itu sama artinya dengan menempatkan diri kita dalam kegelapan. Ngeri ya, karena dalam kegelapan kan orang nggak bisa ngelihat. Ya. Jadi lepaskanlah pengampunan ya, seperti yang Tuhan perintahkan, seperti yang Tuhan ajarkan. Maka mata rohani kita itu akan terbuka kembali ya, karena firman Tuhan adalah pelita yang menerangi jalan kita. Haleluya, amin. Dan pengampunan, ya mengampuni itu berarti apa? Melepaskan hak. Tadi udah saya singgung sedikit. Jadi supaya kita itu bisa melepaskan hak yang tadi ya, kita harus mampu mengampuni. Ya, kita harus mampu mengampuni. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni, kita tetap kayak nggak bisa terlepas ya hidup kita itu ya, beban banget. Jadi firman Tuhan mengatakan ya di dalam Imamat 19 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ya, Imamat 19 ayat 18. Jadi saudaraku yang terkasih, pengampunan itu memerlukan apa? Kerelaan kita untuk melepaskan hak. Ya, hak menuntut balas. Hak meminta keadilan, hak membela diri dan seterusnya dan sebagainya. Jadi melepaskan hak itu bukanlah perkara gampang ya, karena apa? Menyangkut ego kita. Orang kalau udah egonya tinggi, wah boro-boro ngampuni, melete, delokno ini rak moror ini ora bakal kita ampuni. Ini rak nyembah ini, wah aneh-aneh. Itulah jadi wangel pokoknya angel gitu. Nah, satu lagi, mengampuni membawa kelegaan. Orang yang bisa mengampuni membawa kelegaan. Jadi sebagai manusia adalah memang normal ya bila kita itu tidak bisa menerima dengan gampang ya ketika dirugikan atau disakiti ya dalam bentuk apapun gitu ya. Kita rasanya ingin membalas gitu ya, agar orang tersebut itu turut merasakan gitu ya. Turut merasakan apa yang kita rasakan. Itu sering terjadi kayak gitu. Mungkin saudara yang lihat khotbah saya hari ini, inspirasi pagi ini, mungkin merasa juga. Iya Pak Ahmad, pasti kan gitu. Nah, hari ini kita belajar. Ya. Jadi kalau bisa katakan begini, kita itu rasanya ingin membalas orang tersebut ya, supaya orang tersebut tuh turut merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi mengampuni itu mengharuskan kita tuh melepaskan apa? Melepaskan perasaan ya, melepaskan perasaan itu. Jadi banyak dari kita ya tidak bisa mengampuni karena apa? Karena tidak rela ya, tidak rela membebaskan musuh kita dari apa? Dari hukuman ya. Dari hukuman kita misalnya. Jadi kowe ngetakake gitu tak ketakan gitu. Jiwit kudu tak jiwit. Misalnya seperti itu. Jadi padahal yang terjadi justru sebaliknya ya. Saat kita tidak mau mengampuni, justru kita sendiri menderita. Kenapa? Pikiran dan perasaan kita itu bergejolak terus. Ya, bahkan tidak jarang kesehatan kita menjadi apa? Menjadi terganggu. Ini ngeri loh. Jadi sementara orang yang kita benci tadi, yang kita anggap bersalah tadi, itu justru baik-baik saja dan bahkan mungkin tak menyadari kesalahannya. Aneh toh, kita membenci orang ya, hati kita udah sakit dan lain sebagainya. Ternyata orang tersebut nggak merasa bersalah. Dia enjoy aja gitu. Siapa yang rugi? Kan kita. Jadi di satu sisi mengampuni itu seakan-akan menguntungkan orang lain ya, dan merugikan kita. Itu anggapan orang kan selalu seperti itu. Tetapi di sisi lain sesungguhnya
pengampunan itu membawa kelegaan dan sukacita bagi diri kita sendiri. Jadi dengan mengampuni maka kita terbebas dari beban dan berbagai belenggu kebencian, termasuk kemarahan, termasuk kekecewaan, kepahitan, dendam dan luka batin dan lain sebagainya. Apalagi kalau orang yang pernah jatuh cinta gitu ya, pernah menjalin hubungan kasih terus putus atau ada apa, waduh itu bencinya seumur hidup kadang-kadang. Wangele pol kon ngampuni ini wangel. Nah, terjadi itu kadang-kadang gara-gara cemburu aja udah salah tingkah. Ada itu. Hanya kesalahpahaman ya. Terus cemburu, wah dia mengekspresikan kemarahannya bukan datang kepada Tuhan untuk berdoa di dalam kamar, enggak. Wah nyanyi-nyanyi seenaknya sendiri untuk melampiaskan kemarahannya. Ya aneh tuh kayak gitu. Ya mungkin yang dinyanyikan lagu-lagu pujian atau apa. Tapi kalau ekspresinya dengan kemarahan itu kan ya lucu gitu loh. Jadi orang yang melihat pun tertawa. Ini nyanyi pujian atau lagi melampiaskan kemarahan. Padahal hanya kesalahpahaman. Nah ini kadang-kadang kalau kita nggak bisa menjaga hati dan tidak mengerti kehendak Tuhan, akhirnya ya banyak ya anak-anak Tuhan kadang-kadang tidak tahu bagaimana saat kita itu menghadapi masalah ya, bukan berdoa datang pada Tuhan ya, masuk kamar tutup pintu atau mungkin katakanlah baca firman Tuhan. Ini jarang banget sekarang anak-anak sekarang nih. Ya bukan saya menghakimi atau menuduh, itu memang kenyataan. Mereka larinya ke tempat-tempat yang nggak benar gitu. Jadi saudaraku yang terkasih, dengan mengampuni maka kita tuh akan terbebas ya dari beban-beban yang negatif ya, kebencian, kemarahan, terus apalagi tuh kekecewaan, akar pahit dan semuanya lah. Jadi termasuk luka batin dan lain sebagainya lah, banyak banget. Makanya orang yang nggak bisa mengampuni itu, aduh rasanya tuh ngeliat mukanya aja itu udah kayak apa ya, serem gitu loh. Artinya seremnya itu apa ya, betutut. Kalau betutut tuh bahasa Indonesianya apa, jadi kelihatan cemberut gitu loh, betutut terus gitu loh. Itulah jadi kadang-kadang kasihan juga ya. Nah ini jadi mengampuni itu sesungguhnya saudaraku ya membawa kelegaan hati ya, dan membawa pikiran kita itu sehingga kita itu bisa bersukacita kembali. Bahkan dalam banyak kesaksian yang saya dengar, pengampunan itu membawa mukjizat kesembuhan jasmani. Ini luar biasa ya. Dan lebih lagi mengampuni itu berarti apa? Berarti mengasihi Tuhan. Jadi jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jadi saudaraku yang terkasih, kita sering berkata ya bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Namun lucunya ya, anehnya ya, di saat yang sama kita membenci saudara kita. Mulut wow mengasihi Tuhan, bla bla bla, memuji Tuhan, bla bla bla. Tapi di saat yang sama kita masih membenci saudara kita. Aneh kadang-kadang. Jadi firman Tuhan menegaskan bahwa kita tidak mungkin mengasihi Tuhan jika di dalam hati kita ada kebencian ya dengan saudara kita, dengan sesama kita. Jadi dengan kata lain, jika kita benar-benar mengasihi Tuhan ya, maka kita tidak akan bertahan dalam kebencian terhadap sesama. Kita pasti mau mengampuni, dan bahkan dengan kekuatan dari Tuhan kita bisa apa? Bisa mengasihi musuh. Haleluya. Ya kan? Nah, mengampuni berarti apa? Percaya dan berserah pada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan begini, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat
kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Itulah firman Tuhan. Jadi di Roma 12 ayat 19. Jadi Tuhan adalah yang adil dan dia adalah pembela kita. Jadi saudaraku yang terkasih, mengampuni itu berarti apa? Mengakui kuasa Tuhan bahwa dia sanggup membela kita. Ya, mengampuni berarti percaya bahwa Tuhan Yesus ya itu pasti akan bertindak dan kita merasa aman berada dalam perlindungannya. Nah, tapi bagaimana kita bisa menyerahkan diri padanya bila tak mengenalnya? Nah, ini penting. Sebab itu kita harus membangun misbah doa ya setiap hari dan memiliki apa? Persekutuan ya. Persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Nah, kalau kalian nggak pernah doa pagi misalnya, tidak ada keintiman persekutuan dengan Roh Kudus, gimana? Ya. Dan yang kedua juga terus membaca firman Tuhan, ya. Agar iman kita itu bertumbuh. Ya, sebab tanpa iman tak mungkin kita itu bisa berserah kepada Tuhan. Jadi kemampuan kita untuk mengampuni itu akan berjalan seiring dengan apa? Kedewasaan rohani dan pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Nah, sebaliknya jika kita menolak untuk mengampuni dan mengampuni dan mendoakan, maka pertumbuhan rohani iman kita itu akan terlambat, bahkan stagnan, bisa juga mundur gitu loh. Aduh, jadi kadang-kadang saya ngelihat ada anak-anak Tuhan ya ngampuni susah banget. Ya memang susah sih, makanya harus minta hikmat Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Karena apa? Mengampuni adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Ingat, jadi harus melibatkan Tuhan. Ya. Jadi tidak ada pengecualian ya dalam pengampunan. Baik itu perkara besar atau perkara kecil. Ya, baik itu kemarahan biasa ataupun luka yang dalam. Baik itu kejahatan kecil atau mungkin pengkhianatan besar ya. Terutama dalam hal bercinta ini bahaya banget ini. Kalau udah dikhianati, angele pol pokoknya gitu. Jadi posisi dan status kita sebagai anak-anak Tuhan itu mengharuskan kita untuk apa? Untuk bersedia mengampuni. Jadi mengampuni adalah sifat Tuhan. Jika roh Tuhan ada dalam diri kita, maka kita juga pasti memiliki hati yang bersedia dan bisa mengampuni. Memang tidak instan ya saudaraku ya, tidak instan dan tidak otomatis seperti itu. Karena apa? Karena pengampunan itu menyangkut hati dan perasaan. Jadi setiap orang tuh perlu waktu yang berbeda-beda untuk apa? Untuk bisa mengatasinya. Jadi semua itu tergantung kalau boleh saya katakan sejauh mana kita itu merelakan hati kita itu diproses oleh Tuhan. Ya, saya akui kadang kita tidak bisa menerima ya mengapa orang yang menyakiti kita dan merugikan kita seakan hidupnya baik-baik saja. Sementara kita yang menanggung penderitaan karena ulah orang tersebut. Tetapi di dalam pengampunan ya, dalam pengampunan Tuhan itu tidak berurusan dengan hati orang lain. Ya, Tuhan sedang berurusan dengan hati kita. Ya, hati orang lain adalah urusannya sendiri dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan, "Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Ya, itu ada di Yeremia 17 ayat 10. Jadi Tuhan udah menyelidiki hati kita ya, hati masing-masing kita. Ya, bahkan di dalam kitab Tawarik ayat
pasal 6 ayat 30 ya, itu dijelaskan juga firman Tuhan mengatakan, engkau pun kiranya mendengar dari surga tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia. Jadi saudaraku yang terkasih, apapun masalahnya, siapapun yang bersalah, siapapun yang terluka, mengampuni adalah urusan pribadi setiap orang dengan Tuhan. Nah, supaya Tuhan memampukan, ya, Tuhan bukanlah Tuhan yang memberi perintah pada anak-anaknya tanpa memberi kemampuan ya untuk melaksanakan perintahnya. Jika Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni, berarti Dia telah menyediakan segala yang kita perlukan ya untuk melakukannya. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kasih, memberikan kesabaran, memberikan sukacita, penghiburan, damai sejahtera, serta apa? Pertolongan dan pembelaannya yang sempurna. Haleluya. Jadi ada berkat dalam pengampunan. Saudaraku yang terkasih, mengampuni itu memang tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Nah, ini yang perlu dibahas ya. Kuncinya adalah kita harus apa? Harus mau bekerja sama dengan Tuhan. Ya, sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi Bapa kita, Bapa surgawi kita, ya, Tuhan kita adalah kasih, dan kasih Tuhan tidak pernah gagal. Ya, kita harus tinggal di dalam kasih-Nya dan dipenuhi oleh kasih-Nya. Ya, dengan cara apa? Selalu melakukan firman-Nya, ya, melakukan firman Tuhan. Ya, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, dia dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 5. Jadi saudaraku yang terkasih, saat ini saya mengajak saudara-saudara ya, Anda dan saya termasuk, belajar ya untuk bersama-sama membuat komitmen. Ya, komitmen untuk apa? Untuk senantiasa melakukan firman Tuhan. Dengan demikian apa? Dengan demikian kuasa kasih Tuhan akan bekerja dalam kita, sehingga kita bisa mengampuni. Marilah kita selalu membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus untuk mengkoreksi, ya, membentuk dan mengubah kita menjadi pribadi yang lemah lembut dan taat. Ya, mengampuni memang menyakitkan ya, menyakitkan bagi kedagingan kita. Tetapi bila kita menjadi semakin bila kita tuh bersedia taat dan berserah kepada Tuhan, ya, maka kita akan menjadi semakin indah dan serupa dengan Kristus penebus kita. Baiklah saudaraku yang terkasih, saya rasa itu dulu ya renungan pagi ini, sudah 1 jam. Jadi sebagai penutupnya, mengampuni adalah proses ya yang memerlukan waktu dan pengorbanan. Tetapi di akhir segala proses yang menyakitkan, ya, proses yang menyakitkan tadi, yang kita alami tadi, ya, kita sendirilah yang akan memetik hasilnya, ya, menerima berkatnya dan juga apa? Menikmati hidup dalam kemuliaannya. Ini luar biasa sekali. Itu aja dari saudara dari inspirasi pagi dari saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan sebelum kita akhiri, mari kita doa bersama ya, supaya firman Tuhan ini dan apa yang saya sampaikan juga mendapatkan berkat dari Tuhan dan bisa menambahkan imun buat kita masing-masing ya, yaitu imun rohani. Mari kita satukan hati dalam doa. Ya Aba, ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, ya Tuhan, jikalau inspirasi pagi ini kiranya bisa menjadikan berkat buat pribadi lepas pribadi, dan bisa menjadikan satu penguatan buat
kita pribadi lepas pribadi, supaya kita bisa, anak-anakmu bisa mengampuni sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Dan pengampunan adalah perintah dari Engkau sendiri ya Tuhan. Maka kuatkan hati kami untuk bisa mengampuni saudara-saudara kami, sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu. Kami sudah berdoa di dalam satu nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Terima kasih. Haleluya.